Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amiru nahi fala ahadun عبر في قولنا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من خزائنه سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد. Segenap para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian Majlis Al-Barokah, khususnya Ibu Ustazah Rahimi, dan juga para ibu-ibu hajah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, di kesempatan hari Kamis. Kita semuanya berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, amin. Sehingga disehatkan badan kita, diselamatkan iman Islam kita, dan diberikan kekuatan dan semangat untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada kesempatan hari ini berada di bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Artinya, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan bagi umatku.
Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala hampir tidak akan pernah mencatat daripada satu kesalahan dengan hukuman dosa. Maksudnya adalah bulan kesempatan yang sebaik-baiknya, di mana kita untuk berbuat taat, nurut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu. Artinya, ibu-ibu kita semua, sebelum bulan Rajab adalah bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir. Itu umpamanya kita malas bangun malam, malas zikir, habis solat bukan Allahumma antas salam, tapi yang dibaca Allahumma lantas jalan, lantas mukena pada terbang, lantas minggat. Ketika datang bulan Rajab, habis solat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk beberapa menit untuk zikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena bulan Rajab adalah bulan yang dimana hurufnya ada 3, ada Ra, Jim, dan Ba. Ra-nya adalah rahmatullah, rahmatullah. Allah menurunkan sebanyak-banyaknya rahmatnya, kasih sayangnya, pahalanya dan kebaikannya untuk tiap-tiap umat yang mengerjakan kebaikan, ketaatan di bulan Rajab. Jadi biasanya kita lalai di bulan Jumadil Akhir untuk zikir malam, solat malam, baca yasin di waktu maghrib, baca yasin di waktu subuh. Pas datang bulan Rajab kita siap-siap untuk berbuat taat, meraih, mengambil berkat, mengambil barokah daripada keagungan bulan Rajab. Jadi kita singkirkan segala bentuk kemalasan, kita singkirkan segala bentuk kelalaian selama bulan-bulan kemarin. Kenapa? Sebab karena umur manusia tidak ada yang bisa menentukan kapan tiba-tiba dia datang sakit, kapan tiba-tiba dia datang mati. Tapi lantaran sudah kita persiapkan diri kita bahwa kita pasti sakit, bahwa kita pasti mati, sebelum datang penyesalan ketika sakit, sebelum datang keputusasaan ketika kita sudah datang wafat, datang mati, ketika datang awal ataupun ketika datang bulan Rajab, buru-buru, biar getap, biar sungguh-sungguh untuk meraih pahala ampunan yang diberikan Allah Subhanahu. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah Subhanahu wa ta'ala ngingetin sama kita, ngasih perhatian kepada kita. Wasari'u, bersegeralah kamu, bukan lagi dengan berjalan perlahan, tapi berlarilah kalian, ila magfiratim, kepada ampunan, mir rabbikum, yang diberikan Tuhanmu kepada kalian semua. Bersegeralah kalian untuk zikir, perbanyak membaca bersegeralah kalian untuk banyak-banyak berzikir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bersegeralah kalian, mumpung masih punya banyak milik rezeki, sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersegeralah kalian yang belum sempat bangun malam, segera bangun malam untuk sholat tahajud, zikir malam, baca istighfar, baca sholawat, baca Quran, dan baca bacaan zikir yang lainnya. Bersegeralah kalian untuk
mengabdi kepada Allah Subhanahu. Bersegeralah kalian untuk sungguh-sungguh meraih pahala, meraih ampunan yang diberikan Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Kita disuruh bersegera untuk meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah, meraih daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena apabila telah datang waktunya kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala alias meninggal dunia, itu enggak bisa dimajuin sedetik, enggak bisa dimundurin sedetik. Andai kata penyesalan baru terjadi hari itu adalah penyesalan yang sia-sia belaka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi hari ini kita nih kalau ibarat mati masih jauh ke mati, ibarat kita musakit masih jauh ke sakit. Artinya hari ini kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Penyakit yang di badan kita, bu, sekali berobat itu main duitnya gede. Ada yang sekali suntik 100.000, ada yang sekali suntik 500.000, ada yang sekali suntik 1 juta. Kalau sekaligus mauin, alhamdulillah. Kadang-kadang diuji lagi oleh Allah, udah habis duit banyak tapi awak ting bretek aja masih, tapi awak masih sakit aja dalam diri kita rasain. Itu tentu sesuatu yang tidak mengenakan. Yang ingin saya katakan, mumpung badan masih sehat, jangan malas-malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Enggak cukup dengan sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu mah tanda kita terima kasih bahwa kita diciptain jadi manusia. Sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh tanda terima kasih bahwa kita dikasih nikmat hidup sepanjang waktu oleh Allah. Sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh yang kita kerjain tanda kita memanusiakan diri kita sebagai manusia, beda dengan makhluk yang namanya binatang. Johor, asar, maghrib, isya, subuh sebagai wujud syukur atas nikmat yang begitu banyak dikasih oleh Allah Subhanahu. Kalau sampai kagak sembahyang johor, kagak sembahyang asar, maghrib, isya dan subuh, kira-kira pertanyaannya sama nggak kita sama kucing? Kalau nggak sampai sembahyang maghrib, isya, johor, maghrib dan subuh, sama nggak sama monyet? Sama. Kucing kagak sembahyang maghrib, kucing kagak sembahyang subuh, kucing kagak sembahyang isya, kucing kagak sembahyang johor, kucing kagak sembahyang asar. Yang sembahyang 5 waktu adalah bangsa manusia. Jadi sangatlah Allah maha adil, sangatlah Allah maha bijak, bahwa untuk membedakan antara manusia yang bersyukur adalah dikasih tiap-tiap waktu untuk datang kepadanya. Hai manusia, ketika datang waktu zuhur, engkau aku berikan kesehatan dari waktu subuh. Datang waktu zuhur, kau dalam keadaan sehat, kau dalam punya banyak milik rezeki, kau masih dalam keadaan normal akal dan pikiranmu, datang kepadaku di waktu zuhur untuk terima kasih. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat salat fardu zuhur menghadap kiblat karena Allah. Itu tandanya saya terima kasih kepadamu ya Allah, diberikan sehat walafiat, diberikan selamat, diberikan akal waras. Dari dari subuh sampai johor, alhamdulillah otak saya kagak miring. Dari subuh sampai johor badan saya sehat. Dari subuh sampai johor saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya datang di waktu johor, saya rukuk dan sujud menyembahmu sebagai tanda terima kasih saya kepadamu ya Allah. Kira-kira Allah seneng gak melihatnya? Allah kira-kira cinta gak sama kita? Wahai hambaku, engkau betul-betul hamba yang tahu terima kasih. Aku berikan lagi kesehatanmu sampai datang waktu asar. Nanti asar datang lagi kepadaku, sembahlah aku sebagai terima kasihmu kepadaku. Ini tandanya manusianya manusia. Ini yang disebut betul-betul orang. Sebab kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan nih saya mau tanya, jin
sama manusia saktian mana? Manusia biasa sama jin hebatan mana? Hebatan jin. Jin bisa ngelihat kita, kita kagak bisa ngelihat jin, Bu. Alam jin dengan alam manusia berbeda. Jin dikasih oleh Allah punya kesaktian. Dia umurnya sampai ratusan tahun. Bayi jin itu umurnya ada yang 100 tahun. Remaja jin umurnya ada yang 300 tahun. Orang dewasa kalangan bangsa jin umurnya sampai 700 tahun. Manusia biasa kayak kita paling banter umurnya 100 tahun. Itu udah dicampur-campur pikun. Hebatan mana ya coba jin sama manusia? Hebatan jin. Artinya jin saja masih disuruh sembahyang. Jin sembahyang, Bu. Johor dia sembahyang, maghrib dia sembahyang, asar dia sembahyang, maghrib dia sembahyang, isya dia sembahyang. Jin aja sembahyang. Kira-kira manusia kalau kagak sembahyang? Jin masih sembahyang. Jin ngaji, jin baca Quran, jin zikir baca selawat. Sebab dia juga pengen masuk surga, pengen dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Makanya sering saya bilang ini, ibu-ibu yang rajin zikir, rajin baca sholawat, rajin banyak baca istighfar, rajin bangun malam, itu jin kafir pada minggir, yang datang jin Islam. Amin. Malaikat pada datang, jin kafir, setan, iblis pada minggat semuanya. Kenapa? Sebab di rumah itu ada satu hamba Allah yang taat kepada Allah. Hamba yang taat kepada Allah disenangin sama malaikat. Hamba Allah yang taat disenangi sama jin muslim, jin muslimah. Jin muslim laki-laki, jin muslimah itu jin ibadat yang perempuan. Sama pakaiannya kayak kita. Dia ngikut syariat agama Nabi Muhammad sallallahu. Makanya semiskin-miskinnya orang yang sembahyang, jauh lebih miskin orang yang kagak sembahyang. Kenapa? Semiskin-miskinnya orang sembahyang, dia berdoa, masih ada yang aminin malaikat dan jin Islam. Tapi kalau orang miskin yang kagak sembahyang, udah dia kagak berdoa, kagak ada yang bantuin aminnya. Betul nggak? Sebab rumahnya isinya setan. Na'udzu. Tuh. Jadi jin aja sembahyang, jin zikir, jin baca Quran, jin juga ngaji. Dia punya majelis ta'lim, dia punya majelis zikir. Bahkan, Bu, lebih tekun bangsa jin ibadahnya kepada Allah subhanahu. Tuh. Sebab surga diciptakan oleh Allah untuk kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Yang mana? Yang tunduk ruku ibadah kepada Allah subhanahu. Jadi pertanyaannya, jin aja yang sakti, yang hebat masih sembahyang. Masa manusia yang kagak hebat, kagak apa-apa, kagak mau sembahyang? Kira-kira di mana akal pikiran kita? Tuh begitu. Makanya nih ibu-ibu semua yang hadir di pengajian, alhamdulillah, kita kelompok orang-orang yang disebut taat, nurut, tunduk, patuh, kepatuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran taat, patuh, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengikuti apa kemauan kita. Begitu kan kata Allah, fazkuruni, ingat kepadaku, azkurkum, aku akan ingat sama kamu. Artinya ketika kamu sakit pengen sembuh, pada saat sehat kau datang kepadaku, nanti pada saat sakit aku akan datang kepadamu. Begitu. Pada saat kamu kaya, kamu banyak zikir. Suatu ketika kamu jatuh miskin, ketika kamu miskin, aku akan datang memberikan pertolonganku kepadamu. Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tergantung bagaimana kitanya nih, kitanya ibu ya. Jadi tergantung Allah sayang sama kita, kita sayang nggak sama agama Allah. Kita pengen diperluin sama Allah, kira-kira Allah perlu nggak? Kita perlu nggak sama perintah-perintah Allah? Ketika datang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, datang panggilan azan, walaupun hari itu seketika belum bisa mengerjakan sholat karena pegawaian masih ada, niatin dalam hati, ya Allah, saya bukan kagak mau buru-buru sembahyang, masih repot, ntar saya mau sembahyang jam 1, nggak apa-apa, yang penting diniatin. Jangan ketika datang azan zuhur, asar, azan subuh, azan isya,
Nyautinnya bukan alhamdulillah, udah azan lagi aja itu, jangan. Jadi nyautinnya alhamdulillahi rabbil, bahwa masih ada panggilan yang terdengar sampai ke kuping kita, azan johor, azan asar, azan maghrib, azan isya, azan subuh. Sebab suatu ketika azan ting selengeng di kuping kita, tapi kita kagak mau bergerak untuk mengerjakan sembahyang johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu artinya udah dipangpet ke kuping kita tuh suara azan. Kalau sudah dipangpet ke kuping kita suara azan, artinya sudah menjadi tanda-tanda manusia yang bakal menyesal di kemudian hari. Na'udzubillahi. Jadi itu orang-orang yang ketika datang suara azan 5 waktu sembahyang, itu bukan mereka nggak dengar, emang dipangpet kupingnya supaya kagak dengar panggilan azan. Jadi kan ada yang dengar, ada yang kedengeran. Mereka hanya kedengeran suara azan tapi nggak dengar di telinganya. Maksudnya suara azan nggak masuk ke lubuk hatinya. Kalau suara azan masuk ke lubuk hatinya, sesibuk apapun, jika seketika itu dia nggak sanggup kerjain sembahyang, dia akan berkata, ntar gue mau sembahyang jam 2, nggak apa-apa. Itu namanya orang yang betul-betul patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Nah, inilah ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, dalam rangka apa? Rahmatullah, untuk meraih rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ini bulan Rajab, bulan kebaikan, bulan pengampunan. Wirid yang kudu banyak dibaca, istighfar. Ada istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maknanya Rabbighfirli, ampuni aku, wa tub alayya, aku tobat kepadamu ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Apal belum? Coba, Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli, baca minimal 100, minimal 200 ya. Jadi sehari semalam 1000 kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Beres itu tambahin doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Apal enggak? Coba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Kalau enggak hafal terusannya, cukup Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Itu dibaca berulang-ulang, boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 15 kali, boleh 11 kali. Sebab itu doa. Kan tadi udah zikir tadi tuh. Udah zikirnya Rabbighfirli warhamni wa tub. Allahumma barik lana, itu doa. Apa artinya? Ya Allah, berkahi kami. Berkahi kami itu saya, keluarga semua. Fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan nyambung di bulan. Jadi minta berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, umur kami semua kasih panjang, badan kami semua kasih sehat, rezeki kami semua kasih banyak, biar bareng-bareng dalam keadaan berbahagia melaksanakan puasa dan tarawih di bulan suci Itu maksudnya. Itu doa bagus banget tuh, diajarin sama Nabi Muhammad. Baca ya, Allahumma barik lana. Jadi bukan dinyanyiin doang ya, tapi diwirid sebagai doa. Jadi itu wiridnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh 100 atau boleh 200, bentaran doang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, cepet bentaran doang. Kalau yang biasa wirid udah gampang itu mah. Terus doanya beres wirid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tetap diawali dengan doa-doa yang lain ya. Itu sebagai penutup. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Baru ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil. Udah, itu tiap waktu ya. Minimal 100 dah, paling dikit 100. Jangan ditinggal selama bulan Rajab, selama bulan Roah, supaya kita nanti
melaksanakan puasa dalam keadaan berbahagia. Nah, demikian ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan segala macam bentuk ketaatan dan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu sebagai yang menunjang daripada suksesnya kita, nyampainya segala kebaikan kita, sehingga membuat Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, afiatkan, selamatkan kita, berikan panjang umur, berikan keberkahan diri kita dan keluarga kita, serta semuanya sanak keluarga kita menjadi orang-orang yang merajin ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana fi dinina. Amin. Wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu